nama saya Nadia Ayu Putri Syakila dari kelas 11 MP1. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas perjalanan dinas atau bisnis yang telah saya susun, yang dimana saya memberangkatkan direktur perusahaan untuk melakukan perjalanan dinas atau bisnis ke dua negara, yaitu ke Tiongkok dan ke Jepang. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tugasnya, sedikit tentang apa itu perjalanan dinas. Perjalanan dinas diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan oleh pegawai yang keluar dari tempat kedudukan dengan menempuh jarak 5 km dari batas kota dengan kepentingan bisnis. Jadi, perjalanan dinas ini bukan untuk liburan, tetapi perjalanan ini tetap menjadi perjalanan resmi yang harus disiapkan dengan baik. Sudah paham kan apa itu perjalanan dinas? Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Pertemuan antara sekretaris dan pimpinan untuk membahas tujuan perjalanan, negara yang dituju, jadwal keberangkatan, dan kegiatan penting yang harus dilaksanakan selama dinas. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua. Surat tugas adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menugaskan seorang bawahan atau pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Surat perintah perjalanan bisnis adalah surat tugas spesifik yang memerintahkan perjalanan ke lokasi lain untuk tujuan pekerjaan. Lembar list perjalanan yaitu untuk membantu mengatur waktu dan mengoptimalkan pengalaman perjalanan serta memastikan semua persiapan dokumen penting telah diperhitungkan. Masuk ke dokumen eksternal yang perlu disiapkan. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk warganya sebagai identitas diri dan izin melakukan perjalanan ke luar negeri. Visa adalah dokumen izin resmi yang dikeluarkan oleh negara tujuan untuk mengizinkan warga negara asing masuk, tinggal sementara, atau meninggalkan negara tersebut. Yellow Card adalah sertifikat internasional vaksinasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan wajib dibawa jika perjalanan dinas dilakukan ke luar negeri. Masuk ke tahap ketiga. Nah, tugas sekretaris di sini yaitu memesankan sebuah tiket pemberangkatan perjalanan dinas untuk pimpinan berangkat ke negara yang dituju, seperti pembelian tiket kereta, tiket pesawat, atau penginapan di hotel. Kita langsung saja pesan tiket kereta api. Kalian tinggal isi asal dan tujuan, lalu tanggal pemberangkatan. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih untuk jamnya sesuai keinginan kalian. Nah, jika sudah, kalian tinggal isi saja data pemesanan yang sudah disediakan menggunakan nama pimpinan yang akan berangkat untuk pergi perjalanan dinas. Setelah sudah, kita langsung lanjut ke pembayaran. Selanjutnya pembelian tiket pesawat. Di sini saya berangkat dari Jakarta menuju ke Tiongkok. Untuk tanggal kalian tinggal sesuaikan dengan jadwal yang sudah direncanakan. Setelah itu kalian langsung cari tiket. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan maskapai, jumlah transit, waktu, dan lain-lain. Untuk menuju ke Tiongkok, saya memilih maskapai China Southern Airlines. Nah, jika sudah seperti biasa, kalian tinggal isi data pemesanannya, gunakan nama pimpinan yang akan pergi berangkat dinas.
Selanjutnya, pembelian tiket pada hotel. Di sini saya memesan tiket hotel untuk di negara kedua, yaitu di Jepang. Di sini kalian bisa sesuaiin dengan kota tujuan atau nama hotel. Di sini saya memilih Cerulean Tower Tokyo Hotel yang berada di Shibuya, Tokyo. Di sini kalian tinggal pilih kamar sesuai dengan keinginan. Seperti biasa, kalian mengisi data pemesanan terlebih dahulu. Bukti pembelian kereta api dari Bandung ke Jakarta, lalu dari Jakarta menuju ke Bandung. Bukti pembelian tiket pesawat dari Jakarta menuju ke negara pertama, yaitu ke Tiongkok. Lalu pembelian tiket pesawat untuk negara pertama menuju ke negara kedua, yaitu ke Jepang. Dan yang terakhir, pembelian tiket pesawat untuk kembali ke Jakarta dari Tokyo, Jepang menuju ke Jakarta. Untuk pembelian tiket hotel menginap di negara pertama, yaitu di Tiongkok. Lalu untuk tiket hotel menginap di negara kedua, yaitu di Jepang. Langsung masuk ke tahap keempat. Inilah jadwal kegiatan singkat perjalanan bisnis PT Naps Kreasi Indonesia ke Tiongkok dan Jepang 9 hingga 15 November 2025. Kegiatan utama di Beijing mencakup menghadiri konferensi bisnis fashion internasional, melakukan observasi penataan showroom di China Fashion Technology and Innovation Center, serta menjalin komunikasi dengan beberapa pelaku industri untuk peluang kerjasama. Setelah rangkaian kegiatan di Tiongkok selesai, perjalanan dilanjutkan ke Tokyo. Di Jepang, kegiatan meliputi kunjungan showroom di Tokyo International Fashion dan Innovation Hub, diskusi penjajakan kolaborasi di Creative Lounge Movie Shibuya, serta observasi tren fashion kontemporer di kawasan Omotesando dan Chat Street. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan desain, membuka peluang kemitraan baru, dan mendukung pengembangan produk PT Naps Kreasi Indonesia. Sebagai penutup perjalanan bisnis, Direktur juga melakukan kunjungan wisata singkat untuk dokumentasi dan menambah wawasan budaya. Beberapa tempat yang dikunjungi antara lain Shibuya Sky Observatory dengan pemandangan kota Tokyo dari ketinggian, lalu Meiji Jingu Shrine yang tenang dan penuh nuansa tradisional Jepang, serta Omotesando dan Chat Street, kawasan fashion yang estetik dan penuh inspirasi desain. Laporan kegiatan perjalanan dinas ini berisi rangkaian tugas yang dilaksanakan Direktur Utama PT Naps Kreasi Indonesia selama perjalanan bisnis ke Tiongkok dan Jepang pada tanggal 9 sampai 15 November 2025. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi menghadiri konferensi bisnis fashion di Beijing, melakukan observasi showroom, menjalin relasi dengan pelaku industri, kunjungan pusat inovasi fashion di Tokyo, serta diskusi penjajakan kerjasama dengan beberapa mitra internasional. Seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan produk perusahaan. Untuk laporan keuangannya, seluruh biaya perjalanan dinas dicatat berdasarkan bukti transaksi dan kwitansi yang sah. Pengeluaran meliputi pembelian tiket pesawat dan kereta, akomodasi hotel di Beijing dan Tokyo, serta uang pembekalan yang diberikan sebelum keberangkatan. Setiap pengeluaran dilampirkan kwitansi resmi, termasuk kwitansi tiket perjalanan dan bukti kwitansi hotel. Semua biaya dijumlahkan untuk memperoleh total pengeluaran perjalanan dinas sesuai ketentuan perusahaan. Demikian inti laporan kegiatan dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.